Perkenalkan, nama saya Livia Bungalisti Armanda, absen 14 dari 9G. Kenalkan, nama saya Afrida Firdaus Udhanisi, absen 3 dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Sonia Dwi Aurora, absen 33 dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Vira Wulan Febianti dari kelas 9G, absen 35. Syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan karya kelompok kami tentang seni grafis. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan video presentasi ini yang bertema seni grafis. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bicara penyampaian pada materi ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ini. Kami berharap semoga karya ini yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Apa itu seni grafis? Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipatan godaan karyanya. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani graphein yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Cetakan yang dimaksud berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun gambarnya yang sama. Inilah tokoh-tokoh seni grafis, ada Max Bill, Hermann Schaps, dan Paul Rand. Macam-macam cetak. Pertama, cetak manual. Cetak manual adalah teknik mencetak dengan cara manual menggunakan tangan dan menggunakan berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau sering juga disebut film sablon. Contoh cetak manual berdasarkan teknik pembuatannya yaitu cetak tinggi, cetak relief atau cukil, cetak dalam intaglio print, cetak datar platografi print, dan cetak saring juga termasuk dalam jenis-jenis seni grafis. 2. Cetak digital. Cetak digital merujuk pada image citra yang diciptakan dengan komputer menggerakkan gambar. Teknik cetak lain, foto, like, pensil tablet, dan sebagainya. Media yang digunakan berupa kertas, kain, atau kanvas plastik. Cetak digital bisa dicetak pada kertas printer, desktop, standar, dan kemudian ditransfer ke art paper tradisional. Jenis-jenis seni grafis. 1. Cetak tinggi alias teknik cat relief atau teknik cukil, woodcut. Cetak tinggi menggunakan klase atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang tinggi atau menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian tinggi atau menonjol itu akan menerima tinta. Jika klase atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. 2. Cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klase. Dalam artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Cetak dalam disebut dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoleh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Jenis cetak tinggi. 1. Teknik woodcut atau cukil kayu.
kedua, teknik cetak relief. Teknik cetak relief dalam segi grafis di mana gambar dipahat pada permukaan papan kayu dengan bagian yang akan dicetak tetap es. 3. Teknik cetak rotografur. Salah satu teknologi cetak dari teknik cetak dalam yang menggunakan acuan cetak berbentuk silinder yang berputar. Cetak datar alias planografi print atau litografi. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Kelas cetak ini menggunakan batu cadas alias limotone, biasa disebut dengan litografi. Cetak saring silk screen. Teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan secara tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafis. Sablon digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Teknik seni grafis dapat dibagi dalam kategori dasar sebagai berikut. 1. Cetak relief di mana tinta berada pada permukaan asli dari matriks. Teknik relief meliputi cukil kayu, engraving kayu, cukil linoleum atau linocut, dan cukil logam atau metal cut. Intaglio. Tinta berada di bawah permukaan asli dari matriks. Teknik ini meliputi engraving, etra, mezzotin, aquatin, chinekol, dan dry point. Cukil kayu. Teknik ini grafis paling awal dan satu-satunya yang dipakai secara tradisional di Asia Timur atau berkembang pada abad ke-5 di Tiongkok. Pada kertas teknik ini dikembangkan sekitar tahun 1400 di Eropa dan Jepang beberapa waktu kemudian. B. Engraving Jerman 1430. Pembuat engraving membuat alat-alat dari logam yang diperkeras yang disebut burin. Tradisionalnya memakai plat tembaga. Seluruh permukaan plat diberi tinta. Kemudian tinta dibersihkan dari permukaan yang tertinggal, hanya tinta yang berada pada garis yang diukir. Kemudian ditaruh pada alat pres bertekanan tinggi bersama dengan lembaran kertas. Biasanya dibasahi untuk melunakkan. Kertas kemudian mengambil tinta dari garis engraving bagian yang diukir menghasilkan karya cetak. C. Etsa. Mula-mula selembar plat logam ditutup dengan lapisan semacam lilin. Kemudian seniman menggores lapisan tersebut dengan jarum etsa yang runcing sehingga bagian logamnya terbuka. Plat lalu diberikan larutan asam yang mengikis bagian plat yang digores. Setelah itu, lapisan yang tersisa dibersihkan dan proses selanjutnya sama dengan proses engraving. Seniman Francisco Goya, Albert Wiener, Wieser, Jim Tihe. D. Mezzotin. Gambar dihasilkan dengan mengerek halus permukaan, menciptakan gambar yang dibuat dari gelap ke terang. Teknik ini dikenal dengan kualitas tone yang kaya, menahan banyak tinta dan menghasilkan warna yang solid. Aquatin adalah variasi dari etsa. Perbedaannya terletak pada penggunaan jarum dan serbuk resin yang tahan asam untuk menciptakan efek tona pada aquatin. Dry point. Variasi dari engraving dikerjakan dengan alat yang runcing, bukan burin berbentuk V. Sementara garis engraving sangat halus dan sangat tajam. Garisan dry point meninggalkan kesan kasar pada tepi garis. K. Litografi. Teknik ini didasari pada sifat kimiawi minyak dan air yang tidak bisa bercampur. Gambar dibuat pada permukaan batu yang berminyak, dilakukan pengasaman, dilapisi kum Arab. Batu kemudian dibasahi dengan air.
Selanjutnya, batu diroti dengan tinta berbasis minyak ke seluruh permukaan. Karena air menolak sifat minyak pada tinta, maka tinta hanya menempel pada bagian gambar yang berminyak. Kemudian gambar ditransfer ke kertas lembab dengan menggunakan alat press. Variasi teknik ialah fotolitografi seniman George Belov dan Piera Bonara. Di situ terdapat foto Honoré Daumier dan salah satu karya Honoré Daumier berupa lukisan. Sejarah seni grafis. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana seni grafis dipakai untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan. Tulisan tersebut diukir pada bidang kayu dan dicetak di atas kertas. Ditemukan Cina secara massal Los dinasti Yi. Bangsa Romawi juga mengenal teknik cetak ini untuk menghias jubah dengan cetak stempel. Tetapi cetak ini kurang berkembang karena bangsa Eropa tidak mengenal kertas. Mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah beragam seni grafis berkembang di Eropa. Seni grafis di Indonesia merupakan media alternatif bagi seniman yang sudah mengerjakan bidang lain seperti melukis ataupun mematung. Sejarah mesin cetak. Mesin cetak awalnya digunakan oleh penduduk di Cina sebelum dikembangkan lebih lanjut di Eropa pada abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg. Penemuan sejarah mesin cetak merupakan salah satu peristiwa penting dalam peradaban manusia. Mesin cetak adalah alat yang memproduksi massal barang-barang seperti teks berbentuk buku, pamflet, dan surat kabar. Mesin cetak juga membantu menyebarluaskan informasi di era sekarang menjadi lebih mudah, sehingga mesin cetak bisa disebut sebagai penemuan yang mengubah dunia. Sebuah buku Buddhis dari Dunhuang, Cina, berjudul Diamond Sutra yang diperkirakan sudah ada sekitar tahun 868 Masehi selama dinasti Tang, disebut sebagai buku cetak tertua di dunia. Buku tersebut dibuat dengan metode pencetakan balok, menggunakan panel balok kayu yang diukir dengan tangan secara terbalik. Beberapa teks lainnya juga diklaim berasal dari Tungguai, termasuk kalender cetak dari tahun 877 Masehi. Bahkan matematika, panduan kosakata, instruksi tiket, panduan pemakaman dan pernikahan, materi pendidikan anak-anak, kamus hingga almanak. Sejak penemuan mesin cetak tersebut, yakni pada periode pencetakan awal, itulah gulungan-gulungan yang kerap digunakan untuk menuliskan teks bagi Buddhis dan Tao mulai diganti oleh teks berbentuk buku. Sejarah mencatat Biseng dari provinsi Hubei, Cina menjadi salah satu penemu mesin cetak yang menggunakan tanah liat panggang. Dalam buku berjudul Simple Essays yang ditulis pada 1086 oleh ilmuwan Shen Po, menyebutkan bahwa Biseng menggunakan tanah liat panggang sebagai alat cetak lantaran mudah dibersihkan dan teksturnya yang sesuai. Kemudian di tahun 1297, insinyur mesin bernama Wang Chen mulai mencetak selembaran terkait pertanian yang disebut Nongshou. Selama perancangannya, Wang Chen membuat kayu lebih tahan lama dan presisi. Dia pun membuat meja putar yang diatur oleh penyusun huruf agar lebih efisien, sehingga dapat mencetak lebih banyak. Kendati mesin cetak Cina masih sederhana, namun akhirnya Nongshou dianggap sebagai buku produksi massal pertama di dunia dan dilaporkan telah diekspor di berbagai negara di Eropa. Cetak modern Johannes Gutenberg. Sejarah mesin cetak Gutenberg dilakukan saat dia baru bereksperimen dengan percetakan di tahun 1428 ketika berada di Stanford, Prancis.
Ketika itu, dia berpikir bahwa cetakan dari balok yang ditekan ke lembar kertas memang lebih baik dibandingkan dengan menyalin manuskrip secara manual. Namun, menurutnya metode tersebut memakan waktu yang lama karena harus dikerjakan ekstra hati-hati dan hanya bisa mencetak 1 halaman saja. Oleh karenanya, Gutenberg mulai memanfaatkan logam untuk memproses pencetakan huruf di atas kertas. Johannes Gutenberg kemudian membuat cetakan logam dari setiap huruf maupun simbol yang dapat dituangkan tinta. Huruf-huruf tersebut pun dapat dibuat menjadi sebuah kata-kata atau kalimat. Kemudian Gutenberg membuat cetakan dari campuran timbal, timah, serta antimon agar dapat menghasilkan cetakan yang lebih tahan lama. Selanjutnya, di tahun 1448 dia pindah ke Mainz di Jerman untuk menyempurnakan perakitan mesin cetak tersebut. Pada tahun 1455, Gutenberg menggunakan mesin cetaknya untuk mengisi edisi terbaru dari Alkitab. Gutenberg juga memperkenalkan tinta minyak yang lebih tahan lama dibandingkan dengan tinta cair yang digunakan pada saat itu. Kendati mesin cetak sudah dikenal di Asia ratusan tahun sebelumnya, inovasi Johannes Gutenberg yang berhasil mengembangkan sistem pengecoran pada paduan logam membuat produksinya menjadi lebih efisien. Berkat penemuannya, Johannes Gutenberg pun disebut sebagai penemu mesin cetak pertama di dunia. Dan mesin cetak Gutenberg telah memberikan dampak yang luar biasa, menjadi salah satu penemuan yang mengubah dunia. Berikut foto Gutenberg dan mesin cetaknya. Sejarah perkembangan percetakan di Indonesia. Hadirnya percetakan di Indonesia berawal dari kedatangan Belanda pada tiba tahun 1596 yang erat hubungannya dengan VOC. Pada tahun 1624, misionaris gereja Protestan Belanda memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda dengan memberikan sebuah mesin cetak dari Belanda untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa tempat sehubungan dengan kebutuhan penginjilan. Melainkan mesin cetak itu menganggur sebab tidak ada energi operator untuk melakukannya. Baru pada tahun 1659 atau 35 tahun kemudian, Cornelis Pijl melopori pencetakan dengan memproduksi sebuah Tijdboek, yaitu sejenis almanak atau buku waktu. Perjalanan percetakan di Indonesia, di mana sejarah percetakan di Indonesia tersebut dimulai pada tahun 1659. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1659 telah masuk barang pencetakan pertama yang diberi nama almanak Tijdboek. Diperkirakan sekitar abad ke-17, Nederland tertarik membuka usaha pencetakan di Indonesia, yaitu di Jakarta. Berikut adalah 3 tokoh penting seni grafis dari Indonesia. 1. Suromo dari Yogyakarta, 2. Mokhtar Apin dari Bandung, dan yang ketiga ialah Abdul Salam dari Yogyakarta. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kami dapat menyelesaikan presentasi tentang seni grafis ini dengan baik. Akan tetapi kami sendiri sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Untuk itu kami dengan hati terbuka menerima dan menanggapi kritik dan saran pembaca terhadap video presentasi ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa membantu para pembaca untuk dapat mengerti tentang seni grafis yang telah kita amati dalam percobaan ini.